Assalamualaikum, halo Insania. Kembali lagi di Podcasti, Podcast Study for You. Dengan aku, Lia, yang akan menemani kalian dari awal hingga akhir podcast ini. Gimana nih kabar Insania hari ini? Dimanapun dan apapun yang Insania lakukan, semoga Insania selalu baik-baik saja ya. By the way, 2 hari lagi ujian nih Insania. Udah ada persiapan apa aja nih sebelum ujiannya? Selama masa ujian juga ada program study club kan ya? Pasti ngebantu banget untuk jadi tambahan belajar Insania gak sih? Pastinya ya. Biar lebih semangat lagi belajarnya, aku mau memotivasi Insania semua nih melalui cerita dari tokoh yang pastinya akan sangat menginspirasi. Tentunya motivasi untuk belajar ya Insania. Tokoh yang akan aku ceritakan kali ini adalah pemilik suara tertinggi dalam menyuarakan dukungannya untuk pendidikan di Indonesia ini. Dari tokoh-tokoh sebelumnya aja udah pada hebat-hebat banget gak sih Insania? Hebat karena pendidikan yang mereka tempuh, bagaimana cara mereka memotivasi kita, dan bahkan beberapa di antara mereka memberikan dukungan lebihnya untuk pendidikan di Indonesia. Dan pastinya yang kali ini pun udah jangan diragukan lagi dong, karena tokoh inspiratif kali ini adalah Dian Sastrowardoyo yang kerap dipanggil Dian. Ini adalah seorang aktris yang sangat mendukung masyarakat Indonesia dalam pendidikannya. Dengan beliau yang pernah menjadi karakter Ibu Kartini dalam salah satu filmnya, Insania pasti tahu banget kan kisah dari Ibu Kartini, yang dimana Ibu Kartini menjadi sosok pembela untuk para wanita, karena wanita pun berhak mendapatkan pendidikan dan menyatakan bahwa wanita tidaklah lemah. Mungkin kita bisa melihat jiwa Ibu Kartini di dalam diri Dian Sastro pada zaman kita saat ini. Karena pada dasarnya pula, tokoh inspiratif Dian Sastro ini adalah Ibu Kartini. Karena pendidikan untuk wanita itu baginya, if you teach a man, you teach a person. But if you teach a woman, you teach a generation. Karena wanita akan melahirkan sosok generasi baru yang perlu ia didik dengan baik. Maka pentingnya bagi wanita untuk memiliki pendidikan dan ilmu yang lebih. Suara dukungan yang beliau lontarkan tak hanya sebuah motivasi ataupun tips and trick, tetapi suara semangat atas dukungannya terhadap pendidikan di Indonesia ini beliau buktikan dengan membuka sebuah beasiswa yang bernama Beasiswa Dian untuk membantu pendidikan, khususnya bagi para perempuan. Ia memulai membuka beasiswa itu pada tahun 2015 sampai 2016 itu sudah berhasil menyekolahkan anak yang berjuang keras meraih mimpinya. Dan tercatat sudah ada 24 perempuan muda yang menerima beasiswa itu hingga akhir 2020. 7 di antaranya telah menyandang status sebagai sarjana dan sukses mewujudkan mimpinya. Dan gak main lagi, uang yang ia gunakan untuk diberikan sebagai beasiswa itu hasil dari uang tabungannya sendiri. Karena bagi beliau, sukses bukan hanya untuk diri sendiri. Ia juga ingin kesuksesannya bisa bermanfaat untuk orang lain. Kisah pendidikan beliau pun beliau tempuh di Universitas Indonesia, di mana ia belajar hukum sebentar sebelum pindah ke Fakultas Sastra dan memperoleh gelar sarjana. Lalu beliau pun memperoleh gelar pasca sarjana di Fakultas Ekonomi di institusi yang sama. Ia mempelajari terkait manajemen keuangan sebagai jurusannya dan memperoleh gelar Magister Manajemen. Dan pada akhirnya beliau lulus dengan predikat cum laude. Dengan pendidikan yang ia dapatkan itu menjadi jawaban pula bahwa pendidikan adalah jawaban untuk menyelesaikan permasalahan di Indonesia. Misalnya masalah kemiskinan, intoleransi, penegakan hukum yang tidak adil, hingga krisis moral. Dengan contoh kasus yang beliau berikan dalam sebuah talk show, beliau berkata, pendidikan itu bisa menjadi sebuah jawaban untuk beberapa masalah. Kalau misalnya manusia jadi lebih terdidik, dia itu jadi lebih berdaya, lebih punya kemampuan sendiri untuk bisa melepaskan diri dari masalah-masalah yang membelit dia. Bener-bener hebat banget gak sih beliau ini? Selain dengan pemikirannya yang menyatakan bahwa pendidikan itu penting, akan tetapi dengan analisis lebihnya, beliau juga memberikan pernyataan bahwa pendidikan itu sebagai segala jawaban atas masalah. Dan dapat dilihat juga dari pendidikan yang ia tempuh,
bahwa ilmu yang beliau dapatkan itu tidaklah sia-sia, akan sangat bermanfaat apabila memang kita terapkan dengan baik. Hasil dari ilmu yang ia dapatkan menjadi jawaban atas masalah pendidikan. Jadi insania, mencari ilmu itu memanglah melelahkan. Akan tetapi, banyak manfaat yang ilmu berikan walau kita hanya mendapatkannya sedikit. Karena ilmu itu tidak ada yang sia-sia, asalkan kita dampingi pula dengan pemikiran yang positif dan penerapan yang baik. Dan juga istirahat belajar itu sangat boleh. Akan tetapi kita harus ingat untuk kembali menempuh ilmu. Wah, aku lagi kena banget nih sama kisah dari Dian Sastro ini. Karena kita bener-bener gak boleh sia-siain waktu untuk hal yang gak jelas, apalagi males-malesan. Kalau menurut insania, gimana nih tokoh cerita inspiratif kita kali ini? Yang pastinya gak kalah hebat dan seru kan ya sama yang sebelum-sebelumnya. Sama-sama sangat hebat dan memukau. Lagi dan lagi, suka lupa aja nih kalau ternyata udah di penghujung podcast. Karena apa insania? Karena saking ramenya, ya kan? Tapi sebelum ditutup, seperti biasa nih, akan ada quotes yang aku ambil dari tokoh inspiratif kita kali ini. Beliau berkata, pentingnya pendidikan bagi perempuan adalah bentuk investasi masa depan. Tetap semangat dan jaga kesehatan ya. Sekian untuk cerita kita kali ini. See ya insania. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.